Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tafsir Tarbawi, yaitu tentang pendidikan jasmani dalam Islam. Menurut secara filosofis adalah hayawan al-natik, makhluk yang bisa berpikir, di mana terdiri atas jasmani fisik dan rohani psikis. Kedua unsur ini harus dikembangkan fungsinya dan dijaga melalui pendidikan. Islam memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pendidikan jasmani dan kesehatan manusia ini, di mana konsep Islam dalam pendidikan jasmani tidak dapat dipisahkan dengan rohani, karena hal ini merupakan satu kesatuan. Secara konkret dapat dilihat mengapa Islam menggunakan kata dohur atau suci dalam kebersihan, bukan sekedar bersih atau nadif. Sebab kata dohur adalah kesucian yang berarti kebersihan luar dan dalam, zahir dan batin. Namun, kebersihan yang dilakukan oleh orang barat hanya kebersihan yang bersifat zahir atau luarnya saja. Artinya hanya kebersihan material. Konsep ini yang menjadi indikator bahwa pendidikan jasmani menyatu dengan rohani. Demikian pada konsep kesehatan dalam Islam. Tidak dapat terpisah antara sehat fisik dan sehat psikis. Ketika psikis sakit, juga sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik. Islam memerintahkan untuk menjaga kesehatan fisik dan psikis secara bersama-sama. Nikmat sehat adalah merupakan nikmat yang cukup berharga, karena banyak orang yang segalanya punya, namun ketika fisik dan fisiknya tidak sehat, tidak ada harganya kepunyaan itu dan tidak ada yang dinikmati. Tetapi walaupun hanya cukup, bahkan sedikit sesuatu yang dipunyai, tetapi fisik dan psikis sehat, maka dapat menikmati sesuatu itu. Islam memberikan cara yang sangat ideal untuk menjaga jasmani manusia agar tumbuh dan berkembang secara maksimal. Di sini terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran mengenai pendidikan jasmani dalam Islam. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 247 yang artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kekuasaan itu, dan dia tidak pula memiliki kekuasaan kekayaan. Nabi itu menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya untuk kalian dan telah memberinya kelebihan ilmu dan jasmani. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Di sini terdapat nilai-nilai pendidikan serta implementasi. Nilai-nilai pendidikan tersebut yaitu Allah menghendaki yang dimajukannya pendidikan intelektual dan jasmani supaya lahir manusia yang mampu memimpin. Dasar kepemimpinan ialah unggul dari segi ilmu dan jasmani serta dipilih melalui cara-cara yang demokratis. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Pendidikan jasmani dilaksanakan dengan pemberian pengalaman sendiri, di samping pentingnya gizi dan istirahat yang cukup. Metodenya ialah latihan. Ayat yang selanjutnya yaitu terdapat di dalam Quran surat Hud ayat 52 yang artinya, dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian, dan dia akan menambahkan kekuatan kalian, dan janganlah kalian berpaling dan berbuat dosa. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu tujuan pendidikan adalah menumbuh kembangkan aspek jasmani dan rohani dari terdidik. Di antara bentuk pendidikan jasmani ialah memberikan pengetahuan dan keterampilan agar terdidik kelak dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan baik pula.
Di antara bentuk pendidikan jasmani yaitu pembinaan kesehatan khususnya gizi yang baik bagi generasi sekarang agar generasi berikutnya agar lebih sehat dan lebih kuat. Pendidikan rohani harus memperoleh prioritas. Implementasi pendidikan yaitu pengetahuan tentang gizi yang dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dan sebagainya. Yang ketiga terdapat dalam surat Quran surat Al-Anfal ayat 60 yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian mampu atau yang kalian miliki berupa kuda-kuda yang tetap tersedia untuk menggentar musuh Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasnya dengan cukup, sedang kalian tidak dirugikan. Implementasinya di antara bentuk pendidikan jasmani atau fisik yaitu pendidikan kemampuan bela diri dan pertahanan dengan membangun persenjataan. Dunia pendidikan perlu membangun soft power dan hard power bangsa dan negara. Dunia pendidikan juga harus berhasil dalam menanamkan patriotisme, nasionalisme, bela negara, dan semangat berkorban untuk bangsa dan negara. Implementasi pendidikan yaitu pertahanan negara perlu dijadikan perhatian warga negara dengan meningkatkan nasionalisme, semangat pengorbanan, keterampilan bela diri, dan sebagainya. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.